Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar bagi semua yang menyaksikan video ini. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran elektromagnet pada bab elektrostatik, tepatnya subbab 2.3, yaitunya tentang potensial listrik ya, tentang potensial listrik. Nah, pada video sebelumnya sudah dilihat bagaimana mendapatkan medan listrik. 2.1 ini materi dasar ya. Kita sudah mengenal adanya persamaan Coulomb. Di sini kita bisa dapatkan gaya, kemudian kita bisa cari medan listriknya. Oke, atau kita juga bisa mendapatkan medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Nah, ini sudah lebih disederhanakan ya. Tentunya kita pertama perlu dulu mengetahui yang dikatakan dengan flux ya. Jadi kita dapatkan flux listrik kemarin, yaitu banyaknya medan listrik yang melewati suatu ruas permukaan tertentu. Oke, untuk medan listrik sedikit mengulang ya konsep dasar tentang potensial listrik maksudnya. Jadi kalau kita bicara kelistrikan tentu tidak jauh dari awalnya sebuah muatan ya. Jadi muatan dia akan menghasilkan yang namanya medan listrik di sekitarnya. Nah, di dalam medan listrik ini ada potensial. Jadi potensial ini adalah nanti kemampuan melakukan kerja, ya. Kerja untuk apa? Kerja untuk membawa satu buah muatan ke tengah, ya, atau memindahkan satu Coulomb muatan. Tentu satuan muatan itu adalah Coulomb, gitu. Oke, saya ulangi kembali. Jadi kalau konsep potensial, pertama kita punya muatan, ya. Muatan, kalau muatan positif, tentu dia memberikan aura ke sekitarnya, ya. Ini misalnya adalah muatan positif. Oke. Lalu ini ada medan, sekitar ini ada medan. Nah, di dalam medan ini ada yang namanya potensial listrik, ya. Nah, misal di sini kita ingin melihat potensial di titik ini, gitu ya. Oke, saya bedakan dulu warnanya biar kelihatan lebih jelas. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita ingin melihat kita punya potensial di titik A. Oke, potensial di titik A. Saya gambarkan titik A-nya di sini. Ini titik A. Oke, kemudian potensial di titik B. Nah, ini kan medan ya, medan. Nah, sebagai contoh, kita buat lingkupnya di sini agar nanti mudah untuk memahami. Nah, ini kita punya muatan di luar ini bernilai adalah 1 Coulomb. Maka, jika kita ingin memindahkan memindahkan muatan dari titik ini ke sini, ya, maka kita membutuhkan misalnya diberikan kerja itu adalah 2 Joule. Oke, kita butuh 2 Joule. Maka tentu nilai potensial di tengah ini, nilai potensial nantinya kita akan peroleh berarti adalah 2 volt ya. Di sini adalah 2 volt. 2 volt. Seperti itu. Atau pada titik yang kedua ya, kita punya muatan di sini adalah 2 Coulomb dan ingin dipindahkan ke titik yang di sini. Dengan kerja itu adalah 10 Joule. Tentu di sini kita punya potensialnya sebesar 5 volt. Ya. Nah, itu yang dikatakan dengan potensial. Kita potensial dulu ya. Maka kalau kita perhatikan dari kasus ini, dari contoh yang ada nantinya, kalau saya lompat ke sini ya, maka kita bisa cari di sini potensial untuk memindahkan ya dari titik 0 ya, atau dari infinity, dari luar ke R. R adalah jarak yang di titik A ke misalnya ke pusat ya. Nah, itu yang dikenal dengan namanya potensial listrik gitu. Ya. Nah, jadi harapannya di sini kita bisa menyederhanakan masalah medan yang merupakan vektor di sini yang ingin kita ketahui.
di mana kita menemukan bahwasanya curl daripada medan listrik itu adalah 0. Bagaimana kita membuat hal ini menjadi lebih sederhana dengan memperhitungkan sebuah besaran skalar? Maka ini rumusannya, nabla cross E sama dengan 0. Atau bisa ditulis bentuk lain, kita punya bentuk integral tertutup ya, E dot dl sama dengan 0. Dengan arti kata, apapun bentuk lintasannya ya, dari ini integral garis E dari A ke B itu sama ya. Ya, sama pada semua bentuk lintasan. Dengan arti kata di sini dia nggak bergantung lintasan, dia tidak bergantung lintasan. Jadi karena garis integral ini tidak integral pada medan listrik ini tidak bergantung lintasan, kita bisa mendefinisikan hal itu dikenal dengan potensial listrik gitu ya. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari nilai ya dari titik ini ya, kalau sekarang saya punya di sini kan 1 kulom ya, 1 kulom, lalu bergerak dia ke titik yang di sini. Oke, kita punya 1 kulom tadi, dari 1 kulom yang ini dia ingin bergerak ke titik A ya, maka di sini tentu akan dibutuhkan gaya sebesar itu adalah 5 Joule dan di sini akan sama, itu adalah 5 volt gitu. Nah, ini adalah tentang potensial listrik. Lalu apa yang dikatakan dengan beda potensial? Nah, kalau beda potensial, kalau saya gambarnya agak lebih jelas, saya pindahkan titik itu ke gambaran yang di sini ya. Yang mana? Titik yang AB ini. Jadi tadi kita kan udah punya titik A dan B ya. Agar warna jelas, warna apa ini ya? Warna hijau kali ya. Oke. Nah, tadi kita kan punya titik B di sini, titik B. Ini adalah titik B, kemudian ini adalah titik A. Yang kita bahas tadi itu adalah potensial. Sekarang kita lihat beda potensial. Jadi, bagaimana besarnya energi yang dibutuhkan jika ingin dipindahkan dari di sini kan kita punya B ke A gitu ya. B ke A ya, berarti di sini kita butuh 3 volt. Oke, ini ke sini 2 volt. 2 Joule, ke sini adalah 3 Joule. Kalau dia langsung ya, kalau saya buat garisnya ya. Ke sini ini adalah ke titik B ya, ke titik B. Kemudian ini tadi 2 Joule. Kemudian bergerak dia ke titik A, itu nilainya adalah 3 Joule. Nah, tadi ada yang satu ya, yang garis berwarna oranye ini, yang berwarna oranye, itu dia langsung ya, dia langsung ke sini, nilainya adalah 5 Joule. Bisa diperhatikan di sini, ini nilainya min 1 kulom tadi. Min 1 kulom. Nah, bisa diperhatikan ya, bagaimanapun lintasannya, masuk nanti kalau kita buat kondisi di sebelah sini, yang ini ya, dari B, dia jalannya muter gini jalurnya gitu ya. Nah, itu tidak berpengaruh gitu. Itu yang dikatakan bahwasanya independent of path ini, dia tidak bergantung kepada jalur lintasannya. Sebagai contoh ya, kalau kita di UNAN pasti udah familiar lah dengan gedung-gedung di UNAN. Kita pengen ke rektorat ya, lalu kita ingin melalui fakultas ekonomi, maka sampai di rektorat. Atau ada juga yang pengen ke teknik dulu, lalu mutar ke gedung-gedung sosial, lalu lewat ke lapangan bola. Ujung-ujungnya juga sampai di rektorat. Nah, kalau pada konsep ini, gaya ya, manapun, diperhitungkan kondisi gayanya itu nantinya kerja itu sama ya. Kerja yang dilakukan itu sama. Tergantung yang mana yang lebih praktis gitu. Nah, tetapi perlu diketahui apa yang dimaksud dengan beda potensial, maka sekarang kita meninjau itu adalah titik B dan A. Ya, bagaimana kita meninjau kerja yang terjadi antara titik B dan A ini. B dan A yang ini. Gitu. Oleh karena itu, berarti kita punya masing-masing, kita kan tadi punya VB, kita punya VA ya.
yang dikatakan itulah yang dikatakan dengan potensial listrik. Jadi VB dikurang VA sama dengan, nah ini kan dari rumusan awal di atas ya. Nah kalau dia B ya kita indeks lah kalau kondisi jarak itu adalah ke B. Maka min integral E.dl ditambah integral 0A E.dl sama dengan, ya ini kalau kita putar ya lumrah ya kalau ini jadinya nilainya negatif bentuk seperti ini. Maka finally kita punya nilai itu adalah min integral dari 0 sampai B E.dl. Nah, ini adalah dasar dari teorema gradien yang menyatakan bahwasanya di sini kita punya VB dikurang VA sama dengan nabla V.dl. Ingat ya teorema gradien bahwasanya kalau kita punya sebuah medan vektor itu merupakan gradien daripada fungsi skalar. Yang mana ya? Berarti kalau kita punya gradien fungsi skalar V, ya kita punya nilai E atau nilai medan listrik. Oke, kalau kita buatkan rumusannya berarti kita punya nilai ini sekarang. E sama dengan min nabla V. Kalau ingin mereview kembali, kenapa tiba-tiba melompat seperti ini? Enggak ya, kita sudah melihat ini pada pembahasan subbab 1 ya. Bab 1 itu subbab 1.6.2 tentang teori dari medan vektor. Ya, kalau saya review sedikit seperti ini ya. Teori dari medan vektor ya pada chapter 1 1.6.2. Jika curl dari medan vektor F, kebetulan di sana yang dicontohkan itu adalah F lenyap ya dimanapun, sehingga F dapat ditulis sebagai potensial skalar V ya. Jadi kita punya bentuk yang seperti ini. Nah, ini dia ya. Kalau sekarang kalau kita bawakan pada kondisi kelistrikan ya, listrik magnet, medan listrik berarti kita di sini punya E ya. Kalau medan elektrostatik ya nilainya itu adalah 0 ya. Sedangkan ini tadi yang E kita cari. Ini kebetulan adalah teori pada bab tersebut. Kalau Anda balik itu ketemunya F ya. Dan kalau kita ketemu pada medan listrik sekarang itu adalah E. Ya, medan listrik ya yang merupakan vektor itu sama dengan gradien dari fungsi skalar V. Nah, teorema ini bisa dilihat juga bahwasanya curl daripada suatu medan vektor F itu sama dengan 0 ya dimanapun. Dan integral tertutup dari A sampai B F.dl itu tidak bergantung kepada lintasan. Kemudian integral tertutup F.dl itu sama dengan 0 untuk lintasan tertutup. Ini sesuai dengan teorema Stokes ya. Kemudian F adalah gradien daripada fungsi skalar. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dari rumusan antara medan listrik dengan potensial listrik tadi. Oke, ini yang ditandai ini ya. Baik, diulangi kembali ya. Jadi medan listrik itu adalah gradien dari potensial skalar. Oke, apa yang dikatakan dengan potensial itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Kenapa ada potensial? Ya, pertama kita punya muatan, lalu muatan menghasilkan medan listrik. Nah, di dalam medan itu ada potensial. Kalau potensialnya tinggi, maka dia akan menghasilkan kerja yang tinggi. Kalau potensialnya rendah, maka sebaliknya. Bagaimana kita menentukan potensial? Nah, kita bisa mengukur potensial pada titik di dalam medan listrik itu dengan berapa kerja yang diperlukan untuk membawa 1 kulom muatan. Ya, jadi berapa yang kita perlukan untuk memindahkan muatan tersebut kerjanya. Nah, kira-kira sedemikian. Dan hal yang perlu kita ingat, potensial dengan energi potensial itu sangat berbeda ya. Dan kedua persamaan ini ya, dihubungkan dengan bentuk seperti ini atau ada orang yang mengistilahkannya nanti kerja ya, itu sama dengan I VR. Ya, ini adalah jarak daripada potensial listrik. Nah, keuntungan dari formula potensial ini ya atau rumusan potensial, jika kita mengetahui V, kita bisa dengan gampang mendapatkan medan listrik. Gimana caranya? Nah, kita bisa menentukan kondisi gradien ya. Gradien daripada potensial listrik. Maka kita dapat medan listrik di sini.
Lalu ada suatu hal yang cukup istimewa di sini, ya. Kita punya dengan satu kita bisa mendapatkan vektor kuantitas vektor E dari satu buah nilai skalar V, ya. Jadi bagaimana hal itu bisa diperoleh? Jawabannya adalah karena ketiga komponen dari E itu sebenarnya tidak benar-benar berdiri sendiri, ada keterkaitannya dengan seperti rumusan berikut. Kita punya nabla cross E sama dengan 0 ya. Kalau kita uraikan maka kita bisa punya bentuk formula seperti ini. Di mana nanti do EX do Y sama dengan do EY do X dan do EZ do Y sama dengan do EY do Z dan do EX do Z sama dengan do EZ do X. Nah, disinilah bentuknya bahwasanya E itu memang sangat khusus ya. Nah, special kind of vector gitu. Dimana kita lihat bahwasanya nanti kalau kita keralkan ya nilainya itu selalu 0 ya, itu kalau dia medan elektrostatik. Baik, bagian ini menjelaskan pemilihan titik acuan 0 itu adalah pemisalan ya. Jadi seandainya kita buat ya V potensial listrik integral min dari titik 0 sampai R E do dl. Kalau kita urai akhirnya ini kan hasilnya itu adalah konstanta ya dari hasil yang diperoleh. Maka jika kita berlakukan beberapa konsep ke bawah ini ya, ini tidak akan menyalahi kondisi persamaan kita. Dan biasanya saat kita men-set nilai titik awal itu adalah 0, maka nilai V di sana nantinya itu juga akan bernilai 0. Ya, itu untuk yang penjelasan tentang bagaimana pengambil titik acuan 0. Dan potensial, oke, di sini potensial juga mematuhi atau memenuhi prinsip superposisi ya. Karena kita tahu bahwasanya kita ketemu medan kita bisa memperoleh hasil E itu dari E1 tambah E2 dan seterusnya. Dan kalau kita mengintegralkan dari konsep medan listrik, maka kita akan peroleh nilai V. Ya, kita akan dapatkan V. Maka kita bisa mencari total daripada potensial yang terjadi dengan menjumlahkan ya. Kalau dia ada banyak tergantung sampai N ya. V1, V2 dan sampai dengan Vn gitu. Lalu kita jumlahkan dengan penjumlahan biasa tidak menggunakan penjumlahan vektor. Lalu terkait bagaimana satuan daripada potensial listrik itu adalah Newton meter per coulomb atau joule per coulomb. Ya, jadi kita ingat ini bisa juga menjabarkan kalau nggak paham gitu ya tentang secara konsep yang tadi, mungkin nanti bisa dijelaskan via rumus seperti ini ya. Jadi dari besaran maksud saya kita punya V sama dengan W per Q. Jadi kita punya itu adalah joule per coulomb gitu. Ya. Oke, perhatikan contoh 2.6 ya. Dari 2.6 ini katanya tentukan potensial di dalam dan di luar kulit bola ya. Kulit bola dengan radius R dan muatan tersebar seragam ya di permukaan dengan total itu adalah Q. Hal pertama saat kita mencari potensial itu adalah bisa dengan medan. Oke. Medan bisa dicari dengan menggunakan konsep hukum Gauss. Oke. Balik lagi cara yang awal sebelumnya, kita peroleh medan itu nilainya adalah ini. Oke, nilainya adalah ini. Lalu rumusan V itu adalah min integral 0 sampai E do dl. Oke. Min 1/4 pi epsilon 0. Nah, ingat dari gambaran saya tadi ya, bagaimana kita membawa muatan dari konsep taingga ke titik R. Ini titik ini yang titik R. Ke titik R ya. Ke titik P maksudnya. Ada jarak R. Lalu dari kondisi nilai yang di sini, maka tentu kita bisa mengintegralkan ya, kita integralkan hingga sampai R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R aksen dengan batas R sampai hingga. Kita punya nilai adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R.
Kalau kita ingin melihat nilai di dalam, ya ini kan nilai di luar. Nilai di luar ya otomatis kita bisa langsung sampai ke sini ya. Kalau pada gambar yang di atas, ingat lagi pada saat saya menggambar yang di sini ya, bagaimana kita menentukan sebuah potensial, ya udah bingung kali ya lihat gambarnya. Ini bisa diperhatikan pada gambar yang di sini. Oke, melihatnya dari satu pulau muatan dibawa ke sini gitu ya. Otomatis kan bisa kebayang lah ya garis gambaran yang di sini. Lalu kita punya bola ya, kulit bola tepatnya. Nah, untuk muatan di luar, potensial di luar, maka kita punya nilai yang di sini. Kalau di dalam, tentu di dalam bola kita nanti punya medan, itu nilainya adalah 0. Karena apa? Karena kita hanya punya kulit bola saja. Jadi min 1/4 pi epsilon 0 ini rumusan. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kita hingga sampai R, ini rumusannya sama. Jadi ini yang dibawa nanti kita punya dari R, kemudian ini R. Ya, jadi ada tahapannya sampai ke dalam bola. Maka dengan demikian kita punya nilai yang ini ya, Q per R yang di sini. Beda ya, ini per R kecil, ini per R besar. Itu contoh untuk menentukan potensial. Konsep basicnya yang perlu dipahami adalah bagaimana mencari medan terlebih dahulu. Kalau nggak bisa nyari medan, nanti cari potensialnya juga gagal ya. Selanjutnya adalah persamaan Poisson dan persamaan Laplace. Apa yang mendasari persamaan ini ya? Kalau untuk medan ya, kita bisa lihat dalam bentuk persamaan yang ada V-nya nantinya. Oke. Pada persamaan ini, kalau kita punya muatan ya, pada nabla dot E itu sama dengan rho per epsilon 0. Oke. Dan kalau seandainya kita ingin mencari kondisi sebaliknya, misalnya gitu ya, maka kita bisa peroleh nilai ini nabla kuadrat V sama dengan min rho per epsilon 0. Inilah yang dikatakan dengan persamaan Poisson. Sedangkan kalau kita punya nabla kuadrat V sama dengan 0, inilah yang dikatakan dengan persamaan Laplace. Oke. Kemudian di sini konsep hukum Gauss pada medan listrik itu bisa dikonversikan ke bentuk persamaan Poisson ya, dalam term V. Terkait dengan curl ya, nah ini dia curlnya. Kita punya nabla cross E sama dengan 0. Diaplikasikan, ini kan rumusannya ya. Nah, ini rumusannya, rumusan antara medan listrik dengan potensial listrik. Kalau kita tadi bicara divergensi, nabla dot E, kemudian ini penjabarannya, ya ini penjabarannya, maka kita punya min nabla kuadrat V. Nah, tinggal putar ruas saja di sini sesuai dengan nilai yang diketahui. Sedangkan kalau di sini kita punya nabla cross E sama dengan nabla cross min nabla V. Dan ini nilainya adalah 0. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan pada pembelajaran yang pertama. Berarti di sini kita bisa ketahui bahwasannya, oke, jadi tidak ada kondisi di sini yang pada V, karena kita tahu bahwasanya curl dari gradien itu selalu nilainya adalah 0. Ya, selalu nilainya adalah 0. Jadi nabla cross E sama dengan 0 ya, itu diizinkan saat E sama dengan min nabla V. Atau pada kondisi sebaliknya kita punya nilai E dari min nabla V ya, ini udah bisa dipastikan bahwasanya nabla cross E nilainya adalah 0. Di sini kita perhatikan bahwasanya hanya satu persamaan diferensial untuk menghitung V, yaitu persamaan Poisson ya, persamaan Poisson, karena kita punya bentuk persamaan seperti ini ya. Sedangkan kalau untuk medan listrik ya kita butuh dua ya, itu ada divergensi dan curl. Selanjutnya bagaimana kita membuat persamaan potensial ya. Ini ada beberapa kondisi sama halnya seperti kemarin kita belajar potensial, medan listrik maksudnya.
Nah, ini adalah rumusan yang ditulis ulang kembali, no need to worry. Yang perlu kita perhitungkan sekarang ini dia, ya, 1, 2, 3 yang ini. Apa itu? Yang pertama, bagaimana kita menentukan potensial dari muatan titik. Muatan titik, gambarnya yang pertama ini dia. Ini yang pertama. Jadi kalau dia muatan titik, berarti kita punya VR sama dengan 1/4 pi epsilon 0, ya sudah, ini adalah Q dari muatan tersebut. Ya, jadi simbol Q-nya, nah kita punya Q di sini. Kemudian, jika kita punya beberapa buah muatan titik, ya, ini kondisi yang pertama, kemudian ini kondisi yang kedua. Kalau kita punya beberapa muatan titik, maka yang berperan di sini adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini indeks I-nya dari sini, ya, berarti QI. Ya, dijumlahkan nantinya. Karena tadi kita lihat bahwasanya potensial juga berlaku prinsip superposisi. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga ini perlu diulang dan diulang kembali, menentukan potensial listrik dari distribusi muatan kontinu. Kalau rumusan awal kita bentuknya adalah Q, kalau distribusi muatan ini ada partisi yang diambil di sini. Oke, partisinya itu adalah partisi muatan. Tergantung nanti dia muatan panjangkah, luas atau volume. Ya, maka ada dq. Kemudian ada integral. Perhatikan. Kalau distribusi muatan volume, ini kita lihat ya, ada rho d tau, berarti ini volume. Kemudian distribusi muatan luas, ini ada sigma dA. Kemudian ini panjang, ada lambda dl. Nah, tergantung yang mana ya, maka itu rumusan yang dipilih sesuai dengan keadaan yang ada pada problem yang diberikan. Sekarang bandingkan dengan medan ya, dengan rumusan medan. Kalau medan itu dia ada R topi yang menunjukkan ini adalah vektor. Sedangkan kalau pada potensial, nah itu tidak ada yang menunjukkan bahwasanya potensial itu adalah skalar, sedangkan medan listrik adalah vektor. Maka bisa kita simpulkan kondisi batas elektrostatik ya dari dua pengamatan eksperimen. Jadi prinsip superposisi itu adalah aturan umum yang diperluas dan hukum Coulomb merupakan hukum dasar daripada elektrostatik. Jadi kita punya nilai di sini ada rho, kemudian ada V, kemudian ada E ya, medan listrik, kemudian potensial, dan ini adalah rapat muatan volume gitu ya. Jadi kalau kita buat rumusannya kira-kira bisa dalam bentuk segitiga seperti ini. Jadi kalau kita ingin cari V ya dari E, maka kita punya rumusan yang ini V sama dengan integral min integral E dot dl ya, kalau ini E. Itu juga kalau pada kondisi yang di atas. Kalau kita punya nilai rho, kemudian kita ingin mencari nilai E, ya otomatis kita akan punya itu ada rho d tau ya, untuk gampang mengingatnya saja. Atau pada kondisi sebaliknya, maka kita akan ketemu dengan nabla dot V, nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Oke, itu juga untuk V dengan rho. Ya, ini adalah cara sederhana kita untuk mengingat ya bagaimana keterkaitan antara besaran-besaran yang ada. Baik, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.